Halo Sobat Mikir, selamat datang di channel Medan Mikir bersama saya Ahmad Bayu Nugroho. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan beberapa hal yang bisa kita akan coba pikirkan terkhusus untuk Kota Medan dan juga mungkin ada beberapa isu-isu nasional. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama pengacara ternama Kota Medan, Bang Said Faisal, yang juga merupakan Ketua Kongres Advokat Indonesia Kota Medan dan juga Ketua ICMI Muda Provinsi Sumatera Utara. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat sentosa. Oke, kesibukan masih banyak perkara nih, Bang, yang lagi ditangani. Ya, alhamdulillah kita saat sekarang ini memang masih menangani beberapa perkara, termasuk perkara perdata dan pidana. Oh ya. Jadi selain itu juga kita sedang menggerakkan organisasi, termasuk organisasi Kongres Advokat Indonesia Kota Medan dan juga organisasi Persatuan Artis Pemusik Pencipta Lagu Kota Medan, serta organisasi yang baru saya dapat mandatnya untuk menjadi ketua, itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda Sumatera Utara. Jadi ya bisa dibayangkan lah aktivitasnya itu macam mana dan gimana. Luar biasa ya, Bang. Bang Said kan secara organisasi sekarang sedang memimpin Kongres Advokat Indonesia Kota Medan. Iya. Berarti kan secara hukum sebenarnya sangat mumpuni. Apalagi belakangan banyak isu-isu hukum yang kita kayaknya perlu diskusiin, Bang. Dan sobat-sobat mikir di Kota Medan ini juga perlu memikirkan juga kira-kira beberapa persoalan-persoalan hukum ini bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Apalagi kita lihat di Kota Medan ini juga ya belum sepenuhnya bersih dari tindakan-tindakan ataupun kasus-kasus hukum. Yeah. Nah, pandangan Bang Said nih terkait dengan penegakan hukum, ya kalau Bang Said ingin lebih spesifik, kira-kira bentuk penegakan hukum di Kota Medan ini sudah seperti apa? Jadi gini, Dinda Wayu ya. Medan ini sebenarnya kota yang sampai saat ini memiliki banyak masalah hukum, termasuk masalah hukum perdata dan pidana. Hukum pidana di Kota Medan ini terlalu tinggi hitungannya, karena di sini premanisme masih jalan, kemudian perampokan masih ada, kemudian pengerusakan apalagi hukum-hukum yang menyangkut dengan hukum-hukum undang-undang ITE ya, penghinaan, ini jadi masih banyak di Medan ini khususnya untuk hal-hal masalah pidana, apalagi masalah perdata. Perdata itu di Medan ini masih cukup liar gitu, kepemilikan sengketa lahan, dan menjadi atensi dari pusat untuk menyelesaikan di Kota Medan ini permasalahan sengketa lahan. Bukan hanya di area Sumatera Utara, tapi di Medan khususnya permasalahan sengketa lahan ini masih banyak menjadi atensi, sehingga kemarin kita juga sempat diundang oleh Satgas sengketa lahan di Hotel Aston untuk membicarakan apa-apa saja permasalahan perdata sengketa lahan yang ada di Kota Medan khususnya. Nah, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Sumatera ini termasuk daerah tingkat kriminalitasnya itu besar. Apalagi di sini permasalahan premanisme pun belum selesai kan bisa dilihat dari viral-viralnya di beberapa medsos tentang aksi premanisme yang baru-baru ini lagi viral juga tuh ya. Tentang premanisme pasar, habis itu pemalakan di beberapa tempat. Ya memang kita berharap kepolisian yang ada, kepolisian resort Kota Medan dan beserta jajarannya, Polsek, dan juga dikoordinasi oleh Polda, itu kita berharap memang atensi penuh. Cuman harapan kita ini sampai hari ini masih belum ada solusinya gitu, karena kita lihat teman-teman dari kepolisian sendiri pun masih
kelabakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kriminal ini. Nah, abang sendiri sependapat nggak dengan istilah hukum yang seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ya, teori hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas ini teori hukum yang di semua negara ada. Tidak hanya di Kota Medan atau di Indonesia, tapi di negara-negara lainnya seperti Malaysia, Singapura tuh ada, Thailand, semua ada semua itu. Gitu. Cuman kan karena kita negara yang reformis, jadi perhatiannya itu kritisasinya itu lebih kuat gitu. Karena sekarang di Indonesia ini termasuk salah satu negara yang reform total gitu. Yang reform total tuh di sini itu yang ngomong tuh suka-suka hati udah. Gitu. Nggak ada cerita lagi ya. Kalau misalnya nggak cocok diviralkan. Inilah hebatnya Indonesia. Tidak sama dengan negara-negara lain. Yang negara di Eropa sendiri pun itu masih ada remnya gitu. Nggak bisa sembarangan untuk memviralkan sesuatu itu. Tapi di Indonesia ya nggak cocok diviralkan gitu. Nah, inilah reformisnya kita ini. Sebenarnya kita ini negara yang dicontoh oleh semua negara tanpa kita sadarin, karena negara-negara lain itu menganggap Indonesia ini betul-betul negara reform, negara reformis gitu, negara yang transparan terhadap semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum, pejabat atau semuanya transparan Indonesia ini. Nah, tinggal sekarang kita sendiri berharap supaya hukum di Indonesia ini bisa diperbaiki dan lebih maju daripada negara-negara lain. Permasalahannya, memperbaiki hukum di Indonesia ini itu harus bersamaan dengan memperbaiki etika, memperbaiki sifat manusianya gitu. Hal-hal yang dulunya terbiasa kita harus rombak ini. Kalau dulunya di zaman Orde Baru yang punya power, yang memiliki konteks hukum yang bisa diatur. Nah, untuk menghilangkan pemikiran itu, ini sekarang ini susah kali. Kita mau membuat air susu jadi air putih, repot kan? Harus banyak kali penyaringan. Kopi menjadi air susu repot juga gitu. Karena dia pasti jadi kopi susu. Nggak bisa jadi air susu dia. Menyaringnya itu sangat repot. Oke, tadi menarik Bang, ada pembicaraan Abang yang terkait dengan premanisme dan tindak kriminal yang tinggi di Kota Medan. Belakangan kita akan mengalami fase di mana kebijakan PPKM itu diberlakukan, terkhusus di Kota Medan yang sampai sekarang masih berlanjut ya Bang. Nah, kita ingat bahwa di awal-awal PPKM itu sampai lampu jalan dimatikan, gelap dan lain sebagainya, sampai di media sosial viral itu banyak rekaman CCTV dan lain sebagainya yang menunjukkan tindak kriminalitas, entah itu begal, rampok. Jadi yang kira-kira nih menurut Abang, apakah kebijakan PPKM itu memang punya peran dalam meningkatkan tingkat kriminalitas? Nah, saya langsung spesifiknya, apakah memang punya pengaruh dia untuk sehingga terjadi tingkat kriminalitas yang tinggi gitu? Efektif atau nggak efektif ceritanya? Oke, boleh. Ya kan? Jadi ya PPKM namanya juga pembatasan secara berkala. Pasti ada yang dirugikan. Pembatasan secara berkala. Dirugikan itu apa? Ya masyarakat. Kalau sudah merugikan, pasti ada efek. Ya kan, kalau sudah merugikan sesuatu pasti ada efeknya. Efeknya ini berkelanjutan. Nah, kalau ada PPKM dilaksanakan, efeknya itu sudah pasti ada orang yang dirugikan, dan orang yang dirugikan itu pasti akan cari cara macam mana supaya dia tidak dirugikan. Ya, dia dirugikan dengan usaha yang tidak berjalan, dengan cari nafkah yang berkurang, jadi pasti cari cara gitu. Yang namanya orang lapar ya pasti ada aja lah pemikirannya. Memang permasalahan efektif itu jauh dari efektif. Karena gini, seharusnya pemerintah itu bukan melakukan pembatasan secara masif seperti itu gitu. Ya seharusnya pemerintah itu sebelumnya lebih efektif melakukan vaksinasi. Kita karena telat vaksinasi ini. Kita vaksinasi di bulan Februari 2021.
Kalau pemerintah pada bulan-bulan sebelumnya sudah melakukan vaksinasi, seperti di Eropa itu di 2020 sudah melakukan vaksinasi semua. Sehingga sekarang mereka itu viral kan, mereka itu udah lepas masker, udah slow-slow gitu. Nonton bola. Itu 2020 mereka sudah melakukan vaksinasi. Nah, kita lambat melakukan vaksinasi. Kita melakukan vaksinasi tahun 2021. Yeah. Jadi efeknya tahun 2021 ini efeknya itu tadi, ya macam mana cara membatasi kerumunan, perlakukanlah PPKM. Nah, PPKM ini sebenarnya efektif? Enggak, saya rasa. Karena terjadi timbul kerumunan baru. Klaster baru, di stop di sini, tutup di sini, masuk di sana, ramai di sana, di stop di sana, ramai di sini. Jadi kalau misalnya terjadi pembatasan, ini kan mereka kan malah nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau tidak bisa melakukan apa-apa, ujung-ujungnya ya adalah pikiran-pikiran jelek untuk melakukan sesuatu yang di luar norma kan, di luar etika. Jadi itulah saya rasa ada kesalahan pemerintah untuk melaksanakan PPKM ini, dan saya rasa juga PPKM ini kurang efektif untuk dijalankan. Seharusnya pemerintah pada saat pandemik ini berjalan, pandemik ini ada, pandemik ini terjadi, pemerintah seharusnya gerak cepat, gercep lah kok dibilang kita, untuk melakukan vaksinasi di tahun 2020, sehingga tahun 2021 itu tidak lagi meledak seperti ini gitu. Ya memang kita nggak bisa pungkirin masalah virus ini memang ada gitu. Mau dibilang apa lagi? Cuman ya macam mana kita memaintain dan memanage-nya ini sekarang kan? Itulah dia, Bayu. Tadi kalau kita lihat berbagai kasus kriminalitas dan ya banyak pelanggaran hukum yang ada di masyarakat, tapi sebenarnya kita juga lagi dipertontonkan sama ya tindakan kriminal dari pejabat negara gitu. Kenapa? Seperti belakangan kita lihat oknum pejabat negara yang mengkorupsi dana bansos di masa pandemi, seakan-akan hilang sense of crisis terhadap masyarakat yang terdampak pandemi kan gitu, Bang. Di situ kita melihat seakan-akan kok lagi krisis kok kita dipertontonkan dengan dagelan yang lucu, yang sebenarnya kayak nggak ada empati kepada masyarakat gitu. Dan yang lebih lucu lagi, kita dipertontonkan ketika di masa peradilannya itu malah vonisnya ada pemotongan hukuman, masa tahanan. Pemotongan masa tahanan dengan alasan ya sudah banyak menerima sanksi sosial berupa komentar-komentar masyarakat di sosial media dan sebagainya. Ini pandangan Abang sebagai praktisi hukum bagaimana, Bang? Ini soalnya betul-betul tontonan yang menarik dan unik, bahkan lucu di masyarakat gitu, Bang. Ya, kalau pandangan kita dalam konteks hukum ya nggak wajar lah, ya kan kalau masalah kewajaran atau tidak kewajaran itu ya nggak wajar. Kenapa tidak wajar? Ya, dana bansos itu kan dana emergensi itu sekarang baru viral nih kan beberapa hari yang lalu tentang kenaikan harta para pejabat ketika pandemi ini kan. Dari LHKPN. Kalau harta pengusaha naik ketika pandemi ya wajar-wajar aja. Mungkin dia jual masker, mungkin dia jual oksigen segala macam kan. Tapi kalau aja harta pejabat naik ketika pandemi, ini yang kurang ajar saya rasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya ini kan pandemi ini kan bencana nasional. Bencana nasional ini harusnya ditanggapi dengan humanity approach ya, rasa kemanusiaan, humanity, sense of humanity, rasa kemanusiaan. Macam mana kita, kalau perlu pun kita nggak usah digaji. Nah, ada satu hal yang menjadi fokus yang menarik. Kayaknya orang di Indonesia ini punya rasa cari selamat masing-masing ini. Ini yang sebenarnya harus dihilangkan di dalam diri para pejabat nih. Jadi pejabat ini maunya cari selamat masing-masing. Ketika ada kesempatan dia di situ ngambil sesuatu untuk menyelamatkan diri dia. Karena mungkin dia berpikir, oh nanti kalau nggak ada kayak gini, besok-besok saya nggak dapat lagi nih. Jadi menyelamatkan diri masing-masing inilah yang kadang-kadang kita pusing. Sebenarnya konteks hukum negara kita ini sudah absolut, sudah sangat baik. Pada saat sekarang ini rakyat kita ini kurang rasa nasionalisme, sehingga tidak mementingkan keadaan. Semuanya model cari selamat masing-masing.
ya kan? Yang pejabatnya cari mas selamat, yang masyarakatnya cari mas selamat masing-masing. Nggak ada rasa kemanusiaan yang timbul di dalam diri kita. Itu yang sangat disayangkan. Kejadianlah permasalahan korupsi, ya kan? Karena itu tadi tidak ada rasa respect sama orang lain. Tapi ngomong-ngomong ini Bang, tentang semangat reform tadi kan. Kebetulan ini kan wali kota dan wakil wali kota Medan pasca pilkada 2020 kemarin ini kan dari kalangan muda Bang. Iya.